Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak cerdas semuanya. Apa kabarnya? Masih tetap semangat kan? Hari ini kita akan membahas tentang pengertian, ciri cerpen, dan unsur yang ada dalam sebuah cerpen. Ibu berharap kamu menonton video ini sampai akhir supaya lebih paham ya. Dan jangan lupa subscribe, like, dan komen. Dan bunyikan tanda loncengnya agar kamu tidak ketinggalan untuk menonton video-video pembelajaran selanjutnya. Ayo kita masuk ke materi hari ini. Cerpen atau cerita pendek yaitu sebuah jenis karya sastra yang menggambarkan cerita atau kisah alur hidup manusia dalam bentuk tulisan yang ringkas dan jelas. Nah, apa ciri-ciri sebuah cerpen? Nah, ciri-ciri cerpen yang pertama, memiliki proporsi penulisan yang lebih singkat dibanding dengan novel. 2. Memiliki jumlah kata tidak lebih dari 10.000 kata atau 5-10 halaman. 3. Kebanyakan mempunyai isi cerita yang menggambarkan kehidupan sehari-hari. 4. Tidak mencerminkan semua kisah tokohnya, biasanya hanya 1 atau 2 orang tokoh saja. 5. Pemilihan katanya sederhana, sehingga memudahkan para pembaca untuk memahaminya. Yang keenam, biasanya bersifat fiktif atau hanya rekayasa penulis saja. Ketujuh, menceritakan satu kejadian saja dan menggunakan alur cerita tunggal dan lurus. 8. Membacanya tidak membutuhkan waktu yang lama, habis dibaca dalam 1 kali duduk saja. 9. Memberikan pesan dan kesan yang sangat mendalam. 10. Hanya ada 1 konflik dan 1 penyelesaian. Nah, itulah ciri-ciri cerpen. Karena dia pendek, hanya dibaca sekali duduk dan mempunyai sifatnya fiktif. Sekarang kita masuk ke unsur cerpen. Unsur cerpen itu ada 2. Yang pertama, unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Unsur intrinsik adalah unsur yang membangun karya sastra dari dalam. Sedangkan unsur ekstrinsik adalah unsur yang membangun karya sastra dari luar karya tersebut. Yang masuk ke dalam unsur intrinsik cerpen adalah yang pertama tema, tokoh, penokohan, alur, plot, latar atau setting, sudut pandang, gaya bahasa, dan amanat. Mari kita bahas satu persatu unsur intrinsik cerpen. Yang pertama tema. Tema merupakan ide atau gagasan dasar yang melatar belakangi keseluruhan cerita yang ada dari cerpen. Tema memiliki sifat umum dan general yang dapat diambil dari lingkungan sekitar. Permasalahan yang ada di masyarakat, kisah pribadi pengarang, pendidikan, sejarah, perjuangan, romansa, persahabatan, dan lain-lain. Yang kedua, tokoh. Tokoh merupakan pelaku atau orang yang terlibat dalam cerita tersebut. Ada beberapa jenis tokoh yang digambarkan dalam cerpen. Yang pertama, protagonis, yaitu tokoh yang menjadi aktor atau pemeran utama yang mempunyai sifat yang baik. Antagonis. Tokoh ini juga menjadi pemeran utama yang menjadi lawan daripada tokoh protagonis. Tokoh antagonis memiliki sifat yang negatif, seperti iri, dengki, sombong, angkuh, congkak, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu tokoh tritagonis. Tokoh ini adalah tokoh penengah dari protagonis dan antagonis. Tokoh ini biasanya memiliki sifat yang arif dan bijaksana. Selanjutnya yaitu tokoh figuran. Tokoh ini merupakan tokoh pendukung yang memberikan tambahan warna
dalam cerita. Yang ketiga adalah penokohan. Penokohan adalah penentuan watak atau sifat tokoh yang ada dalam cerita. Watak yang diberikan dapat digambarkan dalam sebuah ucapan, pemikiran, dan pandangan dalam melihat suatu masalah. Unsur intrinsik yang keempat, alur atau plot. Alur adalah urutan jalan cerita dalam cerpen yang disampaikan oleh penulis dalam menyampaikan cerita. Ada tahapan alur yang disampaikan oleh penulis. Yang pertama, tahap pengenalan, yaitu tahap awal cerita yang akan digunakan untuk mengenalkan tokoh, latar, situasi, waktu, atau lain sebagainya. Yang kedua, tahap penanjakan atau tahap pemunculan konflik. Tahap pemunculan konflik adalah tahap yang dimunculkannya masalah. Tahap ini ditandai dengan adanya ketegangan ataupun perdebatan antar tokoh. Yang ketiga, tahap klimaks atau tahap konflik memuncak. Disebut klimaks adalah tahap di mana ada permasalahan atau ketegangan berada pada titik paling puncak. Yang keempat, tahap konflik menurun. Tahap konflik menurun atau disebut juga dengan anti klimaks adalah tahap di mana ada masalah mulai dapat diatasi atau ketegangan berangsur-angsur menghilang. Yang kelima adalah tahap penyelesaian, yang sudah tidak ada permasalahan ataupun ketegangan antar tokohnya. Oleh karena itu telah menemukan penyelesaian. Selanjutnya kita masuk ke jenis alur. Ada 3 jenis alur yang biasa dipakai oleh penulis. Yang pertama, alur maju. Alur ini menggambarkan jalan cerita yang urut dari awal perkenalan tokoh, situasi, lalu menimbulkan konflik, hingga puncak konflik dan terakhir penyelesaian. Intinya adalah pada alur maju ditemukan jalan cerita yang runtut sesuai dengan tahapan-tahapannya. Yang kedua, alur mundur. Alur ini menggambarkan jalan cerita secara tidak urut. Bisa saja penulis menceritakan konflik terlebih dahulu, setelah itu menengok kembali ke peristiwa yang menjadi sebab konflik itu terjadi. Yang ketiga, alur campuran, yaitu perpaduan antara alur maju dan alur mundur dalam satu cerita. Unsur intrinsik selanjutnya yaitu latar atau setting. Yang pertama, latar tempat, yaitu lokasi terjadinya peristiwa yang diceritakan dalam sebuah karya fiksi. Yang kedua, latar waktu, berhubungan dengan masalah kapan terjadinya peristiwa yang diceritakan dalam karya tersebut. Yang ketiga, latar suasana, yaitu situasi apa saja yang terjadi ketika saat si tokoh atau si pelaku melakukan sesuatu. Unsur intrinsik yang keenam yaitu sudut pandang. Sudut pandang adalah posisi atau pandangan pengarang dalam menyampaikan cerita. Penerapannya bisa dilihat dari penggunaan kata ganti yang digunakan pengarang dalam cerpen. Secara umum ada 2 sudut pandang. Yang pertama, sudut pandang orang pertama, yaitu cara pengarang menyampaikan cerita sebagai orang pertama. Ciri-cirinya adalah menggunakan kata ganti orang pertama seperti aku, kami, dan sebagainya. Yang kedua, sudut pandang orang ketiga, yaitu cara pengarang menyampaikan cerita sebagai orang ketiga. Ciri-cirinya adalah menggunakan kata ganti orang ketiga seperti dia, mereka, dan sebagainya. Sudut pandang orang ketiga juga terbagi 2. Yang pertama, sudut pandang orang ketiga sebagai pengamat, yaitu hanya melihat secara sekilas saja. Dan sudut pandang orang ketiga serba tahu, yaitu mengetahui segala seluk-beluk dari tokoh dan sifat tokohnya. Selanjutnya yaitu gaya bahasa. Gaya bahasa merupakan ciri khas pemilihan kata dan bahasa yang digunakan oleh penulis. Hal ini meliputi diksi atau pilihan kata, penggunaan kalimat,
dan pemakaian majas. Unsur intrinsik cerpen yang terakhir yaitu amanat. Amanat adalah pesan yang terkandung dalam cerpen yang bisa diambil oleh pembaca. Pesan yang disampaikan oleh pengarang bisa secara tersurat ataupun tersirat. Selanjutnya unsur ekstrinsik cerpen, yaitu unsur cerpen yang berada di luar karya sastra. Akan tetapi secara tidak langsung unsur ini mempengaruhi proses pembuatan suatu cerpen. Yang pertama, latar belakang masyarakat. Latar belakang masyarakat merupakan faktor lingkungan masyarakat sekitar yang mempengaruhi penulis dalam membuat cerpen. Di antaranya ideologi negara, kondisi politik, kondisi sosial, dan kondisi ekonomi. Yang kedua, latar belakang penulis. A. Riwayat hidup penulis. Pada bagian ini berisikan tentang biografi pengarang secara menyeluruh. Faktor ini dapat mempengaruhi pengarang dalam mengarang cerpen berdasarkan pengalamannya sendiri. Yang B. Kondisi psikologis. Pengarang meliputi mood dan motivasi. Kondisi ini sangat mempengaruhi dengan apa yang akan ditulis dalam cerita. Contohnya seperti jika pengarang dalam keadaan sedih, maka dia akan membuat sebuah cerpen yang berceritakan tentang kesedihan. Yang C. Aliran sastra penulis. Aliran sastra berpengaruh dalam gaya penulisan bahasa yang digunakan pengarang guna menceritakan sebuah cerita dalam cerpen. Nah, sudah paham kan apa yang maksud dengan cerpen? Ciri-ciri cerpen, unsur intrinsik dan ekstrinsik sebuah cerpen. Nah, Ibu berharap semoga kamu paham apa yang sudah Ibu jelaskan tadi. Untuk video selanjutnya, kita akan membahas tentang aspek kebahasaan teks cerpen. Terima kasih sudah menonton video ini. Tetap semangat, jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.